Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari satu, saya sendiri yaitu Sausan Syahmud Sofia yang akan menjelaskan asal-usul kerajaan Mughal. Yang kedua, Yasmin Afra yang akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Mughal dan faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Yang ketiga, Zabratu Fajana yang akan menjelaskan masa kemunduran kerajaan Mughal. Sekian, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sausan Syahmud Sofia dengan NIM 12140100152 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan memaparkan asal-usul kerajaan Mughal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kerajaan Mughal berdiri setelah Kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal bukan merupakan kerajaan Islam pertama di anak benua India, tetapi kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di anak benua India yang terdapat di ibu kota Delhi. Dinasti Mughal berdiri di antara tahun 1526 sampai dengan 1858 Masehi yang didirikan oleh Zainuddin Muhammad Badur, seorang peziarah dari Asia Tengah dan merupakan cucu dari keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15 Masehi. Badur telah mewarisi daerah Ferghana pada saat dia berumur 11 tahun yang diberikan oleh ayahnya sendiri yang bernama Umar Mirza. Setelah Badur naik tahta dan berambisi untuk menguasai Asia Tengah, tetapi ambisi Badur itu menuai kekalahan pada saat pertempuran dengan Uzbekistan. Namun, berkat bantuan kerajaan Safawi, Badur mampu menguasai kerajaan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Dan pada 1504 Masehi, Badur dapat menduduki Kabul, daerah Afghanistan. Dari sinilah Badur memperluas kekuasaan di daerah timur India. Dan pada saat itu juga, Badur dimintai pertolongan oleh Ibrahim Lodi, penguasa India karena dilanda krisis ekonomi, dan gubernur Lahore yaitu Alam Khan melakukan pembangkangan pada tahun 1524 Masehi. Disinilah ketiga kubu tersebut bersatu untuk mengalahkan kekuasaan Ibrahim untuk merebut Delhi. Tetapi pada saat itu mereka gagal memperoleh kemenangan. Dan pada saat setelah perang itu, Alam Khan dan Daulah Khan curiga atas ketidakseriusan Badur membantu mereka sehingga kedua kubu itu tersebut menyerang balik Badur dan berusaha keras untuk mengalahkan Badur tersebut. Badur pun juga sama, berusaha keras untuk mengalahkan kedua kubu tersebut, sehingga kedua kubu tersebut dapat dikalahkan dan Badur dapat menguasai daerah Lahore pada tahun 1525 Masehi. Setelah Badur menguasai daerah Lahore, Badur pun bergerak ke arah selatan hingga berada di daerah Panit. Di sanalah Badur bertemu dengan pasukan Ibrahim dan terjadilah pertempuran yang sangat amat dahsyat. Pada saat pertempuran itu, Ibrahim beserta ribuan pasukannya terbunuh. Badur pun memperoleh kemenangan yang sangat amat dramatis dalam pertempuran Panit ke-1 pada tahun 1525 Masehi. Padahal pada saat itu juga pasukan Badur hanya terdiri atas 26.000 pasukan, sedangkan Ibrahim membawa pasukan 100.000 pasukan dan 100.000 lagi pasukan bergajah. Setelah kemenangan Badur pun memasuki kota Delhi sehingga di sanalah Badur menegakkan pemerintahan dan pada saat itulah kerajaan Mughal berdiri di India. Kemenangan Badur yang begitu cepat mengundang reaksi dari penguasa Hindu setempat dan pada saat Badur mengumandangkan proklamasi pada tahun 1526 Masehi, disitulah ia mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sangha yang didukung oleh para kepala suku India setempat
dan orang-orang yang belum tunduk kepada penguasa baru tersebut. Badur pun langsung berhadapan oleh kedua kubu tersebut sekaligus. Tantangan itu dihadapi Badur pada tanggal 16 Maret 1524 Masehi di Kanus dekat Agra. Badur pun memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh di tangan Badur. Setelah Rajput jatuh ke tangannya dan dapat dikuasai, Badur pun tertarik ke daerah Afghanistan yang dipimpin oleh saudara Ibrahim yaitu Mahmud Lodi. Badur pun dapat memperoleh kemenangan lagi dan kekuatan Mahmud dapat dipatahkan pada tahun 1529 Masehi sehingga Gogra dan Bihar jatuh kepadanya. Dan pada saat tahun 1530 Masehi, Badur meninggal dunia pada saat ia berusia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Badur pun meninggalkan kejayaan-kejayaan yang amat sangat cemerlang. Pemerintahan setelah Badur diserahkan kepada anaknya sendiri yang bernama Humayun. Pada saat pemerintahan berada di tangan Humayun, putra sulung Badur, banyak menghadapi tantangan. Sepanjang ia berkuasa selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1530 sampai dengan tahun 1539 Masehi, negara tidak pernah aman dan selalu melawan musuh. Banyak pertempuran yang terjadi di antaranya pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan dapat dimenangkan oleh Humayun. Bahadur Shah pun melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai oleh Humayun. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi pertempuran lagi dengan Sher Khan di Hanauj, tetapi pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan dan harus melarikan diri ke arah Kandahar dan ke Persia. Di sana, Badur menyusun kembali tentaranya untuk menyerang lagi musuh-musuhnya dengan bantuan Raja Persia yaitu Tahmas. Setelah 15 tahun meninggalkan Delhi, Humayun menyerang kembali Sher Khan Shah dan akhirnya Humayun pun mendapatkan kemenangan. Dan Humayun kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setelah itu, di tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia karena terjatuh dari perpustakaannya sendiri di Dinpana. Sepeninggalnya Humayun, kerajaan Mughal selanjutnya diserahkan kepada anaknya yang bernama Akbar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap jaga kesehatan dan have fun semua.